Sahabat, saat ini saya berada di tepi kolam gunting di tengah kebun raya Bogor, dekat dari istana. Jarak dari istana kira-kira 150 atau 200 meter. Saya mau ngobrol dengan Dr. Hendrian, Kepala Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya. Beliau nanti akan menjelaskan ke Anda bagaimana sesungguhnya kebun raya, terutama pada masa-masa pandemi seperti ini. Tadi saya lewat sekilas, saya lihat tidak hanya sepi, tapi sunyi. Pak Hendrian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebun raya pada masa pandemi atau pada masa PSBB ini seperti apa? Memang sepi seperti ini? Iya. Sebelum menjawab itu, kalau boleh, saya ingin menjelaskan sedikit tentang kebun rayanya, bisa Boleh, Pak, ya? boleh. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak bahwa nama formil dari satuan kerja kami itu adalah Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya. Jadi dari namanya saja, di situ sudah nampak bahwa memang amanah yang diberikan kepada kami itu juga termasuk, bahkan mungkin itu yang paling utama ya, adalah penelitian konservasi tumbuhan. Gitu. Oleh sebab itu, kalau secara awam orang melihat di luasan ini ditanami berbagai jenis, itu tidak sekedar kumpulan pohon, tetapi ada makna konservasi tumbuhan di situ. Dan sesuai namanya, kami juga adalah satuan kerja yang berada di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Gitu. Nah, terkait pertanyaan Bapak tentang pandemi, kami sudah melakukan penutupan sementara sejak pertengahan Maret. Pertengahan Maret. Iya. Dan itu dilakukan tentu saja sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan kepedulian kami untuk ikut serta dalam upaya pencegahan penyebaran virus. Gitu ya. Karena sebagaimana kita tahu, tahun kemarin saja itu dalam 1 tahun ada sekitar 1,1 juta pengunjung. 1,1 juta pengunjung 1 tahun. Jadi mengatur crowd sebanyak itu dalam situasi pandemi saya kira bukan perkara yang mudah. Oleh sebab itu kami merasa sangat perlu untuk berhati-hati dan melihat dengan seksama kira-kira kondisinya apakah memang masih diperlukan untuk penutupan sementara atau tidak. Yang berarti sudah 3 bulan ini? Iya. Sampai sekarang belum ada schedule kapan buka? Persiapan untuk buka sudah kami lakukan, Pak, karena memang sebagaimana kita tahu, spiritnya itu adalah untuk kembali pada sebuah kehidupan normal yang baru begitu ya. Artinya mudah-mudahan situasi membaik dan kita tidak harus terus-menerus tutup seperti ini. Tetapi yang perlu kami sampaikan adalah untuk menuju ke sana tentu diperlukan serangkaian proses agar ketika buka betul-betul satu protokol pencegahan COVID bisa terimplementasikan dengan baik. Kemudian jangan sampai kita justru menjadi epicentrum dari penyebaran virus ya. Apalagi yang datang ke sini kan banyak anak-anak ya. Mengatur orang banyak itu sama sekali tidak mudah, apalagi dengan latar belakang dan usia yang sangat beragam begitu Pak. Jadi memang waktu-waktu sekarang itu kami isi dengan persiapan menuju sebuah new normal begitu. Baru. Jadi sekarang sudah prakondisi. Prakondisi. 3 bulan tutup. Sekarang prakondisi. Nah, kebun raya ini kan satu tempat, satu ikon besar. Sesungguhnya bukan punya Bogor, bukan punya LIPI, tapi sebetulnya punya Indonesia. Betul. Seberapa banyak orang yang datang ke sini tidak hanya karena mau berekreasi saja, tapi mungkin ada riset, ada apa? Iya. Jadi dari angka 1,1 itu sebagian besar adalah pengunjung wisata. Gitu ya. Tetapi di luar angka itu juga tentu ada banyak kunjungan-kunjungan yang sifatnya lebih ke riset. Gitu. Di kebun raya ini kira-kira ada berapa banyak jumlah spesies pohon yang ada di kebun raya ini? Spesimennya itu sekitar 12.100-an, Pak. 12.100-an. Untuk data detailnya per hari ini mungkin perlu dicek ya, tetapi kisarannya data terakhir sekitar 12.100 sekian
spesimen yang terdiri dari sekitar 3.100-an spesies. Oh, jadi yang tadi itu spesimennya, individunya, ini spesiesnya, jenisnya. Iya. Oh, ini berarti banyak sekali ternyata. Iya. Jadi ini bukan sekedar kebun, bukan sekedar tempat wisata, tetapi sebetulnya ini adalah representasi dari kekayaan tumbuhan di Indonesia. Dan betul seperti yang Bapak bilang, ini bukan milik Bogor, bukan milik LIPI, tetapi ini milik Indonesia, bahkan milik dunia saya kira. Milik dunia. Oh, ya. Karena suatu saat orang untuk melihat kekayaan tumbuhan tropis, salah satu referensi yang harus mereka kunjungi saya kira Kebun Raya Bogor. Gitu. Selain itu karena berada di Bogor, inilah paru-paru Bogor sesungguhnya. Betul. Ya, kira-kira. Ya. Di dalam hijau, di luar hijau, tapi beda hijaunya. Beda hijau. Dari 12.100 spesimen itu, kira-kira ada berapa pohon yang usianya sudah di atas 100 tahun? Iya. Ini juga datanya nanti akan kami cek kembali, tetapi saya kira cukup banyak yang usianya di atas 100 tahun, dan itu menambah nilai dari koleksi yang kami miliki. Sebetulnya kalau boleh saya sampaikan, dari angka 3.100 sekian jenis tersebut, kami tidak semata-mata berfokus kepada kuantitas, Pak. Artinya bukan sekedar supaya koleksinya banyak. Tetapi di samping itu juga tentunya kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa dari sekian jenis yang terkoleksi di Kebun Raya, itu sebagian adalah jenis-jenis tumbuhan yang punya nilai konservasi tinggi. Apakah dia jenis-jenis yang endemik, yang hanya ditemukan di daerah-daerah tertentu saja dan tidak bisa ditemukan di tempat lain? Apakah dia termasuk threatened species, jenis-jenis yang sudah terancam punah? Gitu. Apakah dia jenis-jenis yang secara ilmu pengetahuan itu mempunyai nilai yang unik, semisal Amorphophallus titanum begitu? Itu apa? Coba itu Titan arum. Jadi itu ada di sini? Ada, Pak. Ada. Banyak peneliti, termasuk peneliti kami yang tertarik untuk mempelajari misalnya bagaimana sebetulnya siklus hidupnya, bagaimana karakter biologinya, dan sebagainya. Selain pohon-pohon yang banyak itu, ada juga taman, ada anggrek dan sebagainya. Itu ada di sini kan? Ada, Pak. Jadi memang koleksi yang sedemikian banyak ini kami display dalam beberapa macam cara. Ada yang dikelompokkan sesuai kekerabatannya secara taksonomis. Jadi ada koleksi-koleksi anggrek, koleksi bambu, ada koleksi Dipterocarps, itu dikelompokkan berdasarkan kategori taksonomisnya. Ada itu, juga yang dikelompokkan berdasarkan tema. Misalnya tumbuhan obat, tumbuhan akuatik, begitu. Oke. Iya. Di sini juga kan Kebun Raya ini kan juga pada saat tertentu ada bunga bangkai, bunga bangkai ya. Sekarang belum ya? Iya. Itu juga banyak ditunggu orang kapan dia muncul. Karena bentuknya saya kira spektakuler lah ya. Gitu. Bisa sampai berapa meter? Di Bogor mungkin sekitar 3, Pak. Tetapi itu saya kira termasuk Amorphophallus titanum dengan ukuran yang cukup besar, gitu ya. Di tempat lain, di kebun raya lain juga bisa saja mereka ada yang memiliki koleksi Amorphophallus titanum, tetapi saya kira yang kami miliki di Kebun Raya Indonesia di Bogor maupun di Cibodas itu memiliki daya tarik yang lebih lah, begitu ya.